Maka sholat, kalau kita berangkat dari masjid menuju masjid mau sholat, ingin berangkat dari rumah tadi belum sebut dengan niat. Kenapa? Nggak ada unsur ininya. Betul? Saat berangkat dari rumah kan nggak langsung mulai sholat dari rumah kan? Dari sini baru takbiratul ihram kita. Betul? Nggak ada, dibarengi langsung, diikuti langsung dengan pekerjaan daripada apa yang kita ingin lakukan. Ketika berangkat dari rumah, kita mau ke masjid, ingin sholat, sudah niat dari rumah. Kalaulah itu sudah berniat dan sudah disebut dengan niat yang diinginkan syariat, dia dari rumah nggak boleh jalan. Orang sholat boleh jalan atau tidak? Nggak boleh jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berjumpa kembali melanjutkan kajian kita, kajian fikih mazhab Syafi'i, dan membaca kitab Matan Al-Ghayah wat Taqrib. Yang dalam pekan yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa sunnah kebersihan yang dianjurkan oleh agama, yang jumlahnya lebih kurang sampai 13 poin kalau tidak salah. Kalau tak salah 13 poin di pekan yang lalu itu. Mulai dari siwak, gosok gigi, kemudian 12 poin. Yang itu mengajarkan kepada kita untuk membersihkan badan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga semua bagian permukaan tubuh ini bersih, zahir dan batin. Semoga kita bersih insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita kembali berjumpa dengan Nabi Muhammad, berkumpul dengan rombongan Nabi Muhammad dan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita sebelum Ramadan kalau tak salah sekitar 95 hari lagi. Tak lama lagi. Karena setelah bulan ini Jumadal Akhirah, lalu Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi tak lama lagi kita insyaAllah bertemu dengan Ramadan 1442. Dan sekarang sudah di tahun yang baru, tahun 2021. Maka waktu itu tak terasa lama. Sering waktu itu tiba-tiba sudah berubah saja. Kalau kita tak segera memanfaatkan waktu, maka banyak yang bermanfaat, banyak yang bisa mendatangkan amal saleh berlalu tanpa kita bisa mendapatkan keberkahan dari waktu yang diberikan Allah kepada kita. Maka mari sama-sama kita isi dengan kebaikan insyaallah. Mudah-mudahan itulah bekal kita untuk setelah hidup di dunia dan kehidupan setelah itu nanti insyaallah. Baik, silakan dibuka di halaman 15 tentang penjelasan wudu. Buku yang ini halaman 15. Kalau yang ini, yang satu lagi mungkin halaman 7 ya. 5 Pak, 5. Yang covernya ini halaman 15. Yang itu mungkin 5. Yang hijau satu lagi. Faslun wa furudul wudu. Ketemu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu taala, faslun, ini sebuah fasal atau sebuah bab yang menjelaskan tentang wa furudul wudu'i sittatu asya', dan fardu-fardu ketika kita berwudu
atau pekerjaan-pekerjaan yang wajib ketika kita berwudu, sittatu asya'a, ada 6 pekerjaan, 6 hal. An-niyyatu 'inda ghaslil wajhi, berniat ketika membasuh muka. Wa ghaslul wajhi, yang kedua membasuh muka. Tadi berniat, yang kedua membasuh muka. 2 hal yang berbeda. Wa ghaslul yadaini, yang ketiga wa ghaslu, dan membasuh al-yadaini, kedua tangan, ilal mirfaqaini, sampai 2 siku. Wa mashu ba'dhir ra'si, dan selanjutnya yang kelima mengusap sebagian kepala. Wa ghaslur rijlaini ilal ka'baini, yang kelima membasuh kedua kaki sampai 2 mata kaki. Wat tartibu ala ma dzakarnahu, dan tertib membasuh semua anggota wudu seperti yang disebutkan, niat, basuh muka, dan seterusnya. Wa sunanuhu 'asharatu asya', dan sunnah yang terdapat dalam ibadah bernama wudu ada 10. At-tasmiyah, yang pertama membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum memulai wudu. Wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihimal ina'a, dan membasuh kedua tangan kita sebelum memasukkan ke dalam bejana, tempat air yang kita gunakan berwudu. Yang ketiga, wal madmadatu, berkumur-kumur. Jadi air masukkan ke mulut lalu dibasuhkan bagian dalam, namanya kumur-kumur. Yang keempat, wal istinsyaq, memasukkan air ke hidung lalu keluarkan lagi. Wa mashu jami'ir ra'si, dan mengusap seluruh kepala. Tadi yang wajib sebagian kepala, tapi kalau mengusap keseluruhan sunnah. Jadi di kepala ada 2, ada yang wajib, ada yang sunnah. Wa mashul udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadid, dan mengusap kedua telinga. Ketika kita setelah mengusap kepala, kita usap kedua daun telinga, bagian dalam dan luarnya, dengan air yang berbeda dengan air mengusap kepala. Itu maksudnya air yang baru itu. Wa takhlilul lihyatil kathati, dan menyela-nyela jenggot yang tebal. Jadi jenggot yang tebal kita ambil air khusus, kita masukkan jari secara khusus untuk menyela-nyela. Wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini, dan menyela-nyela jari kedua tangan dan kedua kaki. Jika kita basuh tangan, kita sela-sela semua jarak di antara 2 jari ini. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan mendahulukan organ tubuh yang kanan dibanding yang kiri. Tangan ada kanan kiri, dahulukan basuh yang kanan baru yang kiri. Kaki ada kanan kiri, basuh kanan dulu baru yang kiri. Wat taharatu thalathan thalatha, semua anggota wudu dibasuh, diusap 3 kali 3 kali. Wal muwalatu, semuanya dilakukan berurutan secara berkesinambungan, langsung. Jadi setelah selesai basuh yang satu, lanjut yang kedua, selesai yang kedua, terus yang ketiga, sampai selesai semua pekerjaan wudu yang berakhir dengan membasuh kaki. Baik, kita bahas semua fasal ini dalam malam ini insyaallah. Pertama, tadi kalau kita lihat ada yang fardu dan ada yang sunnah, betul? Kalau kita tengok dari pekerjaan wudu yang kita buat, itu semua sudah masuk. Berarti dengan membaca yang tadi kita paham
selama ini yang kita kerjakan saat berwudu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, inilah satu di antara hebatnya orang tua kita dahulu. Tanpa kita tahu mana yang sunnah, kita sudah mengerjakan yang sunnah sekaligus. Diajarkan kumur-kumur, diajarkan basuh telinga, diajarkan kita mengusap rambut keseluruhan, diajarkan kita masukkan air ke hidung, dan lain-lain. Ternyata setelah kita kaji, ada yang rukun dan ada yang sunnah di antara pekerjaan yang selama ini kita kerjakan. Baik, wudu adalah cara menghilangkan hadas, bukan menghilangkan najis. Menghilangkan hadas. Menghilangkan najis sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Ada najis mukhaffafah, ada mutawassithah, ada mughallazah. Masih ingat ya? Berwudu menghilangkan hadas. Hadas ini kondisi kita tidak boleh ibadah. Dan hadas ini ciri khasnya dia immateri, tidak nampak. Kalau najis dia materi, nampak bentuk najis itu. Kotoran manusia, kotoran binatang, darah, nanah, itu nampak bendanya, terasa bendanya. Itu adalah najis. Wudu bukan untuk itu. Kemudian wudu berasal dari kalimat al-wadha'ah. Dalam bahasa kita artinya adalah an-nazafah, bersih. Jadi orang kalau berwudu dia sedang membersihkan anggota badan. Maka sebelum sholat dia membersihkan anggota badan secara fisik. Dengan sholat dia membersihkan hati secara batin. Maka orang yang sholat akan bersih lahir dan batin. Karena kan ketika sholat kita berhubungan dengan Allah dan merasakan kita ini tidak bisa apa-apa, kita merasakan kebesaran Allah, kita bermunajat kepada Allah sehingga hilang sifat benci, sombong, dengki kepada orang dan segala sifat yang tak baik dalam hati manusia dengan sholat. Kemudian kalau menurut pengertian syariat, wudu itu adalah nama untuk sebuah pekerjaan ibadah dengan menggunakan air pada anggota tertentu badan kita. Jadi wudu itu nama pekerjaan ibadah yang bentuknya menggunakan air pada anggota wudu kita. Kenapa disebut dengan wudu? Karena di akhirat kalau seandainya kita berkumpul di padang mahsyar nanti, itu semua anggota wudu di badan kita akan bersinar terang. Nabi menyebut umatnya ghurratul muhajjalin. Kalau kita tengok ada kuda atau kambing atau sapi yang warna keseluruhan itu misalnya coklat atau warnanya krem misalnya, atau warnanya agak cenderung antara merah dengan kuning, itu jika kebanyakan kan warnanya satu saja, tidak belang. Nah, ketika kita tengok ada sapi itu atau kuda itu seluruh kakinya yang 4 putih, lalu bagian kepalanya putih, orang Arab menyebutnya ghurratul muhajjalin. Umat Nabi di akhirat nanti ketika berkumpul di padang mahsyar seperti itu. Di saat kambing, kuda, sapi warnanya cuma satu warna, sehingga dia nampak dari jauh. Maka umat Nabi Muhammad ketika berkumpul di akhirat wajahnya terang, tangannya karena biasa wudu terang, kaki karena biasa wudu terang. Umat yang lain enggak begitu. Sehingga dari jauh oleh Nabi dah tahu itu adalah umatku. Kenapa? Mereka adalah umat yang rajin berwudu. Minimal 5 kali sehari berwudu. Belum lagi kalau kita tambah dengan solat sunnah, mungkin solat sunnah duha, mungkin tahajud, mungkin witir atau yang lain. Belum lagi ditambah dengan tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Kita setelah buang air kamar mandi, begitu akan keluar wudu dulu, baru keluar, baru memakai pakaian lagi. Setiap kita berhadas berwudu lagi. Berarti semakin sering berwudu, maka semakin banyak kesempatan kita punya cahaya di akhirat nanti.
Maka Nabi dalam hadis Ghurrah Muhajjalin tadi menyuruh kepada sahabat Abu Hurairah, siapa saja yang ingin bekas wuduknya banyak, panjang, sinarnya lebih luas, maka hendaklah melebihkan dari batas yang diwajibkan agama. Maka sahabat Nabi Abu Hurairah kalau wuduk itu, mohon maaf, sampai ke ketiak ini beliau basuh. Kenapa? Ingin bekas wuduk itu lebih banyak, lebih panjang dari yang ditentukan syariat. Maka kalau Bapak Ibu bertemu orang basuh kaki itu sampai ke dekat lutut, itu mungkin mengamalkan hadis itu. Yang kedua, mungkin dia takut salah, sehingga jangan sampai ada anggota wudhu yang tak terbasuh sempurna. Atau orang ketika basuh tangan, dia agak lebih daripada sikunya. Itu ada dua kemungkinan tadi, kenapa dia basuh sampai sikunya. Jadi disebut dengan wudhu karena dia mendatangkan cahaya. Termasuk di dunia ini kata Nabi, dan termasuk Al-Quran menyebutkan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Orang beriman itu nampak pada wajah mereka bekas sujud. Maka orang beriman ini nampak wajah mereka itu cemerlang, lebih menarik, ada auranya karena wudhu. Sementara orang tak pernah wudhu tak akan nampak menyenangkan, menenangkan seperti wajah orang yang beriman. Jadi orang beriman ini wajahnya diberikan Allah pancaran cahaya ilahi karena patuh kepada Allah untuk berwudhu 5 kali sehari semalam. Baik, kenapa kita wudhu? Alasan pertama, Al-Quran yang nyuruh. Jadi pekerjaan wudhu ini kan pekerjaan ibadah. Ibadah itu mesti disuruh oleh syariat. Maka ketika suruh oleh syariat, dalil pertama syariat itu adalah Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi, atau kita sebutnya sunnah. Al-Quran menyuruh kita. Apa bunyi Al-Quran menyuruh kita wudhu? Contoh Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, dan seterusnya. Disuruh oleh Al-Quran, kalau kalian mau sholat, maka basuhlah wajah kalian, basuhlah tangan kalian, dan seterusnya. Jadi kita berwudu itu bukan karena naluriah, tapi Al-Quran yang menyuruh kita untuk wudu. Maka ketika kita melaksanakan wudu, melaksanakan perintah Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi. Di antara contoh hadis Nabi, cerita Sayyidina Uthman bin Affan. Kata beliau, annahu da'a biwudu'in fa'afragha ala yadayhi min ina'ihi faghasalaha 3 marrat thumma tamatmat wastanshaka wastanthar thumma ghasala wajhahu 3 wa yadayhi ila al-mirfaqaini 3 wa fi riwayatin thumma ghasala yadahu al-yumna 3 thumma ghasala yadahu al-yusra 3 thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala kulla rijlin 3 wa fi riwayatin thumma ghasala rijlahu al-yumna 3 thumma ghasala rijlahu al-yusra 3 thumma qala ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadha wa qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini lam yuhaddits fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Sayyidina Uthman bin Affan cerita, waktu itu beliau minta orang, tolong sediakan air untuk saya mau wudu. Lalu dituangkan air untuk beliau. Kenapa air itu dituangkan? Di Arab tidak sama dengan kita air banyak. Mereka kalau mau wudu itu mereka sediakan air dari tempayan, itu diambilnya, atau masukkan dalam kendi. Kalau sekarang mungkin kita cuma dalam galon, dalam dirijen, masukkan ke dalam tempat itu. Nanti saat wudu bawa ke kamar mandi atau tempat yang biasa jadikan kakus. Lalu nanti satu menuangkan, yang satu berwudu. Maka Sayyidina Uthman bin Affan, beliau minta tolong sahabatnya menolong beliau berwudu. Lalu ketika berwudu tersebut disuruh nuangkan air,
Beliau basuh tangan beliau, kemudian beliau melaksanakan mulai wuduk dengan kumur-kumur. Setelah itu masukkan air ke hidung, kemudian basuh wajah 3 kali, kemudian kedua tangan sampai siku 3 kali. Sebagai riwayat mengatakan dibasuh tangan kanannya dahulu 3 kali, kemudian tangan kiri 3 kali, kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh kedua kakinya 3 kali, dan sebagai riwayat dikatakan basuh kaki kanan 3 kali, baru kaki kiri 3 kali. Tsumma qala, kemudian kata beliau, saya melihat Nabi berwuduk seperti saya wuduk ini. Maka siapa saja yang berwuduk seperti wuduk saya ini, kemudian solat 2 rakaat, dan dia tidak sibukkan dirinya untuk perkara apapun yang terkait duniawi, kecuali Allah ampunkan dosanya yang telah berlalu. Artinya dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa kalau mau solat wuduk, bagaimana tata cara wuduknya beliau ceritakan tadi. Dan cara berwuduk Sayyidina Utsman bin Affan itu adalah cara berwuduk yang dilakukan Rasul. Beliau contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti sebelum solat kita wajib wuduk, dalilnya Al-Quran. Diperintahkan sebelum solat kita wuduk, dalilnya pekerjaan Nabi. Nabi mencontohkan. Maka hadis itu, Bapak Ibu rahmati Allah, ada modelnya 3. 1, perkataan Nabi. Nabi menyuruh kita sesuatu atau menjelaskan, lalu kita ikuti perkataan ini. Yang kedua, perbuatan Nabi. Kita lihat langsung Nabi melakukan apa yang dibuat Nabi, kita buat juga. Maka masuk bagian daripada hadis atau sunnah. Kemudian yang ketiga, persetujuan Nabi. Kita melakukan suatu amalan, Nabi tahu, atau di hadapan Nabi, Nabi tahu, dibiarkan oleh Nabi, maka termasuk persetujuan Nabi ini hadis. Yang ketiganya menjadi hujjah atau argumentasi atau dalil bagi kita dalam beramal. Tidak hanya yang disebutkan oleh Nabi, dan tidak perkataan Nabi, perbuatan Nabi saja, tapi termasuk yang disetujui oleh Nabi. Tak dibuat oleh Nabi langsung, tapi sahabat buat, disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari segi berasal dari Nabi, tapi perlu dipahami sunnah ini tak hanya maknanya ini. Ada makna sunnah secara hukum. Apa makna sunnah secara hukum? Kalau kita kerjakan, syariat memujinya atau berpahala bahasa kita. Kalau kita tinggalkan, syariat tidak mencela atau tidak berdosa bila tidak kita kerjakan. Maka yang 3 hal ini ada kemungkinan hukumnya adalah mungkin dia wajib, mungkin dia sunnah, mungkin juga dia mubah untuk dibuat. Minimal 3 kemungkinan ini sunnah Nabi ini. Wajib untuk kita buat, sunnah kita buat, mubah kita buat. Jadi tidak selamanya setiap sunnah itu harus dibuat, tapi dari segi hukum dikerjakan, mungkin dia wajib, mungkin dia sunnah, mungkin dia mubah. Contoh dalam hadis tadi, setelah kita baca dari buku kita, lalu baca hadis Sayyidina Utsman bin Affan, dijelaskan ada yang wajib, ada yang sunnah. Nampak tadi? Ada yang wajib, contoh basuh muka. Dalam berwuduk pertama tadi niat, yang kedua basuh muka. Betul? Yang ketiga tangan. Yang keempat kepala. Dan seterusnya. Di sini sunnah ada tadi misalnya baca bismillah. Ada lagi kumur-kumur. Nampak? Dalam satu hadis yang sama, ada yang wajib kita buat, ada yang sunnah kita buat dari sisi hukum. Maka ini perlu kita pahami, tidak semua sunnah Nabi itu harus dibuat. Dalam artian syariat mewajibkan kita melakukan. Kalau tak kita buat berdosa. Enggak semuanya begitu. Tapi ada yang dia wajib, ada yang sunnah. Contohnya hadis yang kita baca, dan
dari buku yang kita baca barusan. Baik, kita lanjut. Apa saja rukun katanya tadi? Pertama niat, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, kaki, tertib, ada 6. Kita mulai bahas yang rukun ini satu persatu. Pertama niat. Niat itu dalam bahasa Arab pengertiannya adalah dia punya pengertian khusus. Tidak setiap berkeinginan melakukan sesuatu disebut niat dalam bahasa Arab, tapi ada pengertian khusus. Niat itu dalam bahasa Arab adalah qasdu syai'in. Kalau kita menyebutnya menyengaja, sengaja aku, kita sering mengartikan. Bisa dibaca? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Bermaksud atau menyengaja bahasa kita melakukan sebuah pekerjaan atau melakukan suatu hal muqtarinan langsung dibarengi, langsung diikuti bi fi'lihi dengan mengerjakan pekerjaan yang kita inginkan tadi. Maka sholat, kalau kita berangkat dari masjid menuju masjid mau sholat, ingin berangkat dari rumah tadi belum sebut dengan niat. Kenapa? Nggak ada unsur ininya. Betul? Saat berangkat dari rumah kan nggak langsung mulai sholat di rumah kan? Dari sini baru takbiratul ihram kita. Betul? Nggak ada, dibarengi langsung, diikuti langsung dengan pekerjaan daripada apa yang kita ingin lakukan tadi. Contoh syai'in ini sholat, maka dibarengi langsung dengan pekerjaan sholat. Apa pekerjaan sholat? Pertama kita mulai pasti dengan takbir. Betul? Kan sholat terbuka dengan takbir. Setelah takbir baru kita lanjut dengan nanti baca Al-Fatihah, lalu pekerjaan sholat yang lain. Maka orang berangkat dari rumah mau berwudu, berangkat dari rumah mau sholat, itu ketika berangkat belum disebut berniat sholat, belum berniat wudu. Baru sekedar bahasa kita bertekad, berkeinginan, tapi belum niat menurut syariat. Ini pengertiannya. Paham ya? Kan sebagian orang menyebut ketika berangkat dari rumah kita mau ke masjid ingin sholat, sudah niat dari rumah. Kalaulah itu sudah berniat dan sudah disebut dengan niat yang diinginkan syariat, dia dari rumah nggak boleh jalan. Orang sholat boleh jalan atau tidak? Nggak boleh jalan. Dari rumah jangan ngobrol. Kita kadang-kadang dari rumah itu cerita sama kawan sampai ke masjid, ketemu kawan samping rumah berangkat ke masjid, dari ketemu itu sampai ke masjid cerita terus. Atau kadang makan-makan, mungkin makan permen, makan kacang, makan roti, atau yang lain. Nanti di masjid kumur-kumur lagi. Kalaulah itu adalah niat, maka tidak sah solat kita. Maka mesti dipahami niat ini ada muqtarinan bi fi'lihi, langsung diikuti pekerjaan pertama dari ibadah yang kita inginkan itu. Maka di sini sebutkan kalimatnya. Pertama, an-niyatu 'inda ghaslil wajhi. Berniat ketika berbarengan, bersamaan dengan apa? Membasuh muka. Maka yang dimaksud niat itu adalah saat kita ambil air wudhu dengan tangan kita, mulai kita usapkan ke muka, berarti pekerjaan pertama wudhu yang ini. Kan yang rukun yang ini. Pekerjaan pertama wudhu mulai kita usapkan, hati kita berniat, tangan kita membasuh muka. Itulah niat yang dimaksudkan dengan definisi ini. Jadi kapan waktu niat? Bersamaan dengan basuh muka. Adapun kita baca nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari dan seterusnya, itu adalah melafazkan niat sebelum berniat. Itu bukan niat. Paham? Sebelum sholat kita baca usolli fardal maghribi, itu bukan niat, tapi melafazkan niat sebelum berniat. Kapan niat sholat?
saat takbiratul ihram. Kenapa? Karena pekerjaan pertama salat adalah takbiratul ihram. Sehingga berniat itu di awal sebuah pekerjaan ibadah. Maka orang disebut berniat salat, Allahu Akbar, lisan membaca takbir rukun, mengangkat tangan sunnah, berniat di hati wajib. 3 sekaligus dalam satu pekerjaan yang sama. Paham? Itu niat. Kalau mandi wajib kapan niatnya? Saat pertama kita guyur badan kita dengan air, badan dibasahi oleh air, hati berniat. Adapun kita berniat sebelum itu atau membaca sebelum itu adalah untuk meyakinkan hati, memastikan hati supaya tidak salah, tidak ragu, tidak bimbang untuk berniat. Itu gunanya. Jadi ada niat, ada melafazkan niat. Kemudian yang kedua, melafazkan niat sebelum berniat. Ini dua hal yang berbeda. Niat satu, melafazkan niat sebelum berniat. Yang ini hukumnya wajib. Berniat ini wajib. Tempatnya di hati. Ini enggak di lisan. Maka kalau ada orang berniat di lisan tapi tak niat di hati, tidak sah menurut syariat. Berniat di hati juga di lisan boleh, tapi sekedar di lisan tidak sah. Sekedar di hati sah, di lisan dan di hati sempurna. Yang ini hukumnya sunnah. Kenapa ini sunnah? Membantu orang menyempurnakan yang wajib, supaya ketika kita berniat tidak salah, tidak lagi berfikir kemana-mana, tak fokus. Maka sebelum kita berniat, kita paksa diri kita sadar. Jadi kita kan kadang sudah berdiri di soft itu masih terpikir juga, tadi apa telepon terakhir itu ya, tadi kira-kira chatting terakhir itu apa yang masuk tadi ya, berita tentang apa gitu ya. Sehingga pikiran kita masih HP kita, atau tadi motor dan kunci atau belum ya, kunci dah masuk saku atau di mana ditaruh. Kan banyak pikiran kita. Kalau ibu-ibu, tadi gulai dah mati kompor atau belum, garam dah masuk atau belum. Jangan-jangan sebelum sholat masukkan garam, pulang sholat masuk lagi garam. Sehingga ketika makan kok asin betul gitu, masuk garam 2 kali. Menyadarkan diri dengan melafazkan. Kita sebut pada diri kita, engkau ini sudah saat dalam posisi akan sholat, siap-siap untuk sholat. Hadirkan hatimu, hadirkan pikiranmu, hadirkan dirimu untuk sholat. Itu gunanya ini, membantu mengerjakan yang wajib. Kalau ada orang tak bisa berniat sempurna kecuali dia lafazkan sebelum berniat, maka ini menjadi wajib bagi dia. Dia kalau tak disebut, tak dibacanya, dia tak akan pandai berniat. Maka dia harus berniat, wajib bagi dia. Dalam kaidah itu, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sebuah pekerjaan tak sempurna dengan melakukan pekerjaan yang lain. Artinya niat tak sempurna kecuali dengan melafazkan sebelum berniat, maka yang ini juga menjadi wajib sebagaimana ini wajib bagi dia. Paham? Jadi hukum asalnya sunnah. Kenapa sunnah? Membantu melaksanakan yang wajib secara sempurna, sehingga tak salah, sehingga tak berubah. Orang sadar, hatinya koneksi dengan Allah dengan memulai solat melalui niat tadi. Jadi yang sering diperdebatkan itu di sini nih. Membaca usolli kata orang, di sini diperdebatkan. Kata sebagian ini tidak boleh. Kenapa? Dasarnya bid'ah. Nabi tak buat. Paham? Kata sebagian ini bid'ah. Kenapa? Nabi tak buat. Perlu diingat, meskipun Nabi tak buat, tapi Nabi tak pernah larang ini. Nabi tak pernah suruh, Nabi tak pernah larang. Berarti perkaranya adalah didiamkan, tak disebut oleh Nabi. Perkara yang didiamkan Nabi, tak disebut Nabi, itu ada kemungkinan hukum banyak. Contoh, dia bisa menjadi, inilah, balik ke sini.
Bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, tambahnya lain bisa menjadi makruh, tambahnya lain bisa menjadi haram dibuat. Kenapa? Tergantung kesesuaiannya dengan syariat. Kira-kira kalau kita tengok dari fungsi niat ini ketika dilafazkan, apa gunanya untuk niat? Ini sejalan dengan syariat atau tidak ini? Kira-kira ini kan membantu orang berniat dengan sempurna. Sejalan dengan syariat atau tidak? Membantu ibadah atau tidak? Menyempurnakan ibadah atau tidak? Maka karena dia sesuai dengan syariat, enggak mungkin dia terlarang. Kalaupun dia tak akan wajib, tak akan sunnah, minimal ini dibolehkan oleh syariat. Kenapa? Membantu kita sempurna dalam ibadah. Lalu Ustaz, orang kan ribut ni sunnah, yang satu sebagian nyebutnya bid'ah. Bagaimana Ustaz? Saya tak membaca usolli sebelum solat, tak ada masalah. Tapi yang penting ini harus. Faham ini? Berniat dalam hati ketika takbir harus membaca usolli fardhu zuhri, Allahu Akbar. Saya tak baca usollinya, tak ada masalah. Tapi yang ini harus, jangan sampai tinggal. Paham ya? Niat dengan melafazkan niat dua hal yang berbeda. Melafazkan niat sebelum kita takbir, berniat bersamaan dengan takbir. Oke? Apa ketentuan niat ini? Minimal niat ini ketentuannya ada 3 hal yang harus kita lakukan. 1, bermaksud melaksanakan suatu ibadah, atau kita menyebutnya sengaja aku mengartikannya. Betul kan? Setiap berniat, sengaja aku sholat, sengaja aku wudhu, sengaja aku puasa. Maksud sengaja aku atau bermaksud itu adalah memang ketika kita wudhu memaksudkan, menyengaja diri melakukan sebuah ibadah yang disuruh syariat. Bukan tiba-tiba, bukan tanpa kesadaran. Kamu jadi ada orang jalan ketika tidur kan, dia mimpi pokoknya jalan ke masjid. Kenapa jalan ke masjid? Mimpi, barasihan kata orang awak. Yang kedua, selain bermaksud, dia menjelaskan pekerjaan ini wajib atau sunnah, supaya membedakan yang kita kerjakan ini ibadah yang wajib atau sunnah. Maka ketika solat zuhur kita berniat, atau solat maghrib barusan usolli fardha, jelas wajib solat status yang kita kerjakan ini. Usolli sunnatal witri, sunnah solat witir tadi. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang mana satu yang wajib? Sebab yang wajib solat ini 5. Maka kita sebutkan, misalnya subuh, zuhur, asar, dan seterusnya. Kalau sunnah sebutkan yang mana satu? Duha, tarawih, witir, sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, sunnah tahiyatul masjid, atau yang lain. Ini minimal niat ketika kita sholat, menyengaja melaksanakan sholat atau bermaksud tegak kita ini melaksanakan sholat. Yang kedua, sholatnya wajib atau sunnah. Yang ketiga, yang mana satu sholat yang wajib atau yang sunnah itu kita kerjakan. Maka ketika kita sholat paling minimal niat itu usolli fardhu zuhri, usolli fardhu maghribi, menyebut jumlah rakaat, menyebut menghadap kiblat, menyebut tambahan lillahi ta'ala, itu semuanya pelengkap niat. Ini yang menentukan sah dan tidak niat kita. 3 unsur ini. Kalau berjamaah mesti ditambah satu lagi, bermakmum kepada imam. Maka kita menyebutnya makmuman lillahi ta'ala. Ini niat dalam salat. Ketika wudhu minimal kita menyebut bermaksud melaksanakan ibadah. Lalu tujuannya untuk apa? Menghilangkan hadas. Itu minimal kita sebut dalam berniat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari, atau nawaitul wudu'a. Itu sudah cukup. Berniat menyengaja melakukan suatu ibadah. Apa nama ibadahnya? Itu paling minimal dalam berwudhu.
Ketika kita basuh muka, nawaitul wudu'a, atau nawaitul wudu'a li raf'il hadasi, atau saya niat wudu menghilangkan hadas. Itu sudah cukup saat basuh muka kita hadirkan di hati kita. Paham poin niat ini? Ada pertanyaan? Oke. Jika tidak, saya lanjut sedikit. Niat ini fungsinya membedakan ibadah dan bukan ibadah. Orang basuh muka dengan berwudu itu sama pekerjaan basuh mukanya, tapi yang satu bukan ibadah, yang satu lagi ibadah. Jadi fungsi niat. Kalau ini ketentuan niat ya, pengertian niat, tempat berniat, sunnah sebelum berniat. Fungsi niat, satu membedakan ibadah dengan selain ibadah. Yang kedua, membedakan tingkatan ibadah, wajib atau sunnah. Tingkatan ibadah. Ini minimal fungsi niat. Dasarnya apa? Hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal kita dinilai Allah sebuah ibadah atau bukan, niat yang menentukan. Amal kita diterima oleh Allah, menggugurkan kewajiban atau tidak, niat yang menentukan. Itu maksudnya. Sehingga amal dapat pahala atau tidak, niat yang menjadi penentunya. Tidak mungkin orang tanam rumput dia dapat jagung. Tanam jagung, belum tentu panen jagung. Apalagi tanam rumput berharap jagung. Artinya kalau kita berniat, mungkin ibadah kita diterima sesuai syariat, dibalas oleh Allah. Tak berniat, jangan harap ibadah kita akan diterima. Kenapa? Kita tak meniatkan, menyengaja melaksanakan ibadah yang dituntut oleh syariat kepada kita. Oke, sampai poin niat. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Pak. Silakan Pak. Ya. Kalau baca bersamaan Allah Akbar tak kejar. Betul. Allah Akbar itu belum sampai kita Allah Akbar sudah sampai. Nah, itu Pak. Berarti bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Maka itu saya jelaskan tadi, ada 3 ketentuan niat yang harus dipenuhi. Maka minimal yang 3 ini harus kita hadirkan di hati saat takbir tadi. Apa yang 3 tadi? Kalau bahasa lisannya usolli, sengaja aku. Fardhu zuhri, mengerjakan salat fardu zuhur. Paling minimal itu kita hadirkan di hati saat kita baca Allahu Akbar. Di situ poinnya Pak. Yang lainnya bagaimana? Arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Itu pelengkap niat dan tak dibaca, tak disebut, tak dihadirkan, lengkap niat kita. Begitu Pak. Kenapa para orang tua kita mengajarkan itu? Itu kan namanya niat tadi kan untuk menyadarkan kita, menghadirkan hati kita dengan solat, sehingga sebelum solat kita sadar ini zuhur solatnya, 4 rakaat solatnya, solatnya mesti menghadap kiblat. Kalau tak menghadap kiblat tak sah solat. Mengingatkan seperti itu. Jadi kenapa Pak? Bukan tak perlu dibaca. Tidak menentukan sah dan tidaknya niat. Kalau dibaca boleh sah niat kita. Kalau tak terkejar, tidak usah dibaca. Yang penting 3 tadi, supaya disebut solat kita dengan ibadah. Begitu Pak. Paham Pak ya? Supaya disebut ibadah, 3 tadi harus. Lebih dari 3 tadi tak menentukan ibadah dan tidaknya. Sudah? Ada lagi? Itu sebabnya imam sebagian kalau takbir itu dia Allahu Akbar. Kenapa? Di hati sedang menghadirkan niat, lisan membaca takbir. Karena dia bersamaan. Sudah Pak? Ada lagi? Cukup? Maka kalau ada orang dia tidak seperti itu berniat, secara syariat dia tidak sah niatnya dan dia tidak sah salatnya. Kenapa? Rukun gak dikerjakan.
Maka kalau ada orang sholat Allahu Akbar, begitu langsung, kemungkinan niatnya tak benar. Kalau ada orang sholat begitu, sehingga mesti dipahami tata cara berniat seperti yang saya jelaskan tadi. Kita tengok orang kita sholat, berdiri, langsung berdiri, Allahu Akbar. Kapan dipasang niatnya? Itu pernah kita perhatikan. Itu dia. Berdiri langsung Allahu Akbar. Itu dia. Makanya saya menyebutkan pengertian niat itu tadi dengan kalimat ini, yang saya garis bawah ini. Muqtarinan bi fi'lihi itu. Makanya kalau sejak kecil kita perhatikan niat itu sering baca takbir itu panjang Allahnya. Betul tidak? Coba perhatikan imam kita saat sholat sering Allahu Akbar. Kenapa dia panjang itu? Dia menghadirkan niat di hati dia. Dan itu bukan karena orang tak pandai sholat, justru karena pandai sholat dia begitu niatnya. Tapi ada orang Allahu Akbar, itu ragu kita berniat dia atau tidak gitu, benar atau tidak niatnya, kecuali orangnya memang paham ilmu agama. Sudah Pak? Oke. Ada lagi yang lain tentang niat ini? Silakan Pak. Niat itu kan bagaimana dengan perbuatan ibadah ini? Niatnya seperti apa? Mesti seperti kita berangkat kerja kan ada niat itu. Itu eksekusinya seperti apa? Jadi setiap ibadah niatnya sesuai dengan pekerjaan masing-masing ibadah. Kalau kita bisa sedekah, saat kita memberi itulah niatkan sedekah. Kalau tak kita niatkan sedekah, dia sekedar pemberian biasa. Jadi saat kita keluarkan niat sedekah. Sedekah kan tidak mesti berniat karena dia ibadah sunnah. Yang sah dan tidaknya itu dengan niat zakat. Maka zakat saat kita keluarkan itu mesti kita niatkan untuk zakat. Adapun salaman tangan ijab kabul enggak menjadi kewajiban zakat. Tapi niat mengeluarkan harta untuk zakat itu wajib. Kalau tidak dia cuma memberi orang uang. Kayak donasi biasa. Kan kita kadang-kadang kalau zakat itu kita jabat tangan ijab kabul kan. Itu saya yakin tujuannya orang tua kita mengajarkan itu agar orang ini memastikan dirinya dia berniat saat melakukan ibadah bernama zakat. Saya yakin begitu. Karena nggak jadi ketentuan, karena zakat itu bukan sebuah akad transaksi. Kan ibadah bukan transaksi, zakat bukan transaksi, tapi ibadah mengeluarkan harta yang diwajibkan syariat. Kalau transaksi dia ada timbal balik. Kan timbal balik itu ada uang, ada barang bahasa mudahnya. Zakat kan nggak ada timbal baliknya. Ngasih nggak ada timbal baliknya. Didoakan orang cuma. Betul Pak? Maka harus berniat saat di awal pekerjaan ibadah yang sesuai menurut syariat. Sudah Pak? Ya. Ada lagi yang lain? Kalau tidak saya lanjut kepada poin 2, membasuh wajah. Yang kedua, membasuh wajah. Yang disebut dengan wajah adalah bagian permukaan tubuh yang di depan ini yang nampak ketika kita hadap-hadapan dengan orang. Maka ulama memberi pengertian secara horizontal tempat tumbuh daging depan telinga ini, kan ada anak telinga ini, daging ini sampai daging yang sebelah satu lagi itu batas yang disebut dengan telinga wajah secara horizontal. Dan secara vertikal tempat tumbuh rambut normal. Contoh kita di sini rata-rata tumbuh normal rambut kita. Sejak situ sampai dagu yang nampak dari depan ketika kita berkomunikasi hadap-hadapan. Jadi katakan ujung dagu paling bawah nih, ini disebut dengan wajah. Maka ketika wudhu, mulai dari atas ke bawah, kiri dan kanan ini mesti basah semuanya. Dan bagi ibu-ibu, bagian itu cuma yang boleh nampak. Lebih dari itu berarti aurat terbuka. Maka kadang-kadang kita tengok mukena ibu-ibu itu ada anaknya di sini. Ya Bu, apa namanya saya tidak paham. Tapi yang jelas nampak ada anaknya di sini sedikit. Sehingga dia agak menutup dagu bagian depan sedikit. Tujuannya apa? Memastikan batas wajah tak tersingkap dalam sholat sehingga tak terhitung terbuka aurat. Maka hati-hati yang mukenanya los atau robek di sini. Kan kadang-kadang karena sering dimasukkan, disorongkan itu, dia jadi los atau di sininya robek, tanggal jahitan sedikit. Jangan sampai ketika sholat ada aurat yang terbuka, sholat menjadi tidak sah. Itu wajah.
Maka ketika wudhu, semua bagian tadi mesti dibasuh. Apa yang dibasuh wajah ini? Semua permukaan kulit yang nampak. Sehingga bagian hidung ini yang masih nampak ketika kita hadap-hadapan itu mesti basah. Bagian mata yang nampak ketika hadap-hadapan mesti basah. Mulut bagian luar yang nampak ketika kita hadap-hadapan itu mesti basah. Adapun bagian mulut yang dalam, bagian dalam lubang telinga itu tidak mesti. Tapi semua yang nampak ketika kita hadap-hadapan dengan orang itu mesti dibasuh dengan air, baru kita sebut basuh muka yang sah menurut syariat. Waktu azan Ustaz ya? Kita azan dulu, setelah azan kita lanjut rukun yang selanjutnya. Baik, cara membasuh wajah yang dianjurkan Nabi atau dipraktekkan Nabi basuh dari atas ke bawah. Jadi tangan basahkan, lalu air tadi diambil dari atas bawah sampai ke bawah. Itu yang dilakukan Nabi. Lakukan 3 kali. Bagaimana Ustaz kalau misalnya dari samping dulu ke tengah lalu ke atas bawah? Tidak ada masalah. Dari bawah dulu baru ke atas, tidak ada masalah. Tapi kalau kita melihat Nabi melakukan dari atas ke bawah, itu dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau seandainya orang punya jenggot, punya cambang, punya kumis, itu cukup bagian luar untuk dibasuh. Terutama orang-orang yang tipis jenggot, kumis dan cambangnya. Kalau agak tebal dianjurkan menyela-nyela ke dalam. Ambil air yang khusus, sela-sela supaya rata sampai ke bagian dalam dari jenggot yang tebal tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, membasuh tangan sampai ke siku. Jadi ujung tangan sampai siku ini anggota wudhu. Pertanyaannya, sebelum itu semua kulit yang ada di antara ini mesti dibasuh. Semua pori, semua bulu rambut, bulu tangan itu mesti dibasuh. Kalau ada anak tangan misalnya tumbuh daging sehingga nampak jari tangannya 2 atau jarinya 6 atau 7, semua itu mesti dibasuh. Sebaliknya, kalau ada tangan yang patah atau pontong, mana bagian tersisa itu mesti dibasuh. Kalau misalnya hanya di sini terpontong sampai siku, maka ujungnya saja. Kalau lebih dari itu cuma sisanya, itu tak harus dibasuh apapun, sunnah usap saja bagian depannya. Kenapa? Anggota yang harus sudah hilang. Maka hilang fardu sebab objek yang dibasuhnya tak ada. Bukan kita tak mau basuh tangan, tapi objek yang dibasuh ketika basuh tangan tak ada lagi. Maka tak ada lagi kewajiban membasuh yang di atas, karena yang diwajibkan syariat sampai ke siku saja. Kalau ada kita punya cincin, punya jam, seandainya rapat, itu pastikan air tetap mengalir ke anggota kulit. Sehingga kalau perlu jam itu digoyang sedikit, jari itu digoyang sedikit cincinnya. Supaya apa? Air ngalir antara cincin dengan jari kita. Maka tak sebaiknya seorang muslim itu kukunya panjang. Kenapa? Jangan-jangan kalau kuku panjang, air tak membersihkan dan menyumbat air sampai kepada semua kulit yang ada di tangan kita. Jadi sebaiknya kuku tak panjang dan air sampai membasuh bagian di bawah kuku. Kemudian semua yang ada dari ujung tangan sampai siku itu mesti kena oleh air permukaannya. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala wajib. Kenapa? Bahasa Al-Quran, wamsahu biru'usikum. Ini perhatikan di sini. Wamsahu biru'usikum. Bahasa Al-Quran, biru'usikum. Huruf ba di situ. Biru'usikum kata Al-Quran. Ru'us. Biru'usikum. Huruf ba ini kata orang Arab maknanya banyak. Satu di antara maknanya litaba'id, menunjukkan sebagian. Sebagiannya berapa? Beda lagi. Dalam sebagian mazhab mengatakan disebut sebagian itu kalau setengah. Kedua tangan kita sudah membasuh kepala. Sebab tangan kita 2.
Kata sebagian sudah diusap oleh satu belah tangan saja, sehingga seperempat kepala sudah. Kata sebagian yang penting sudah terbasuh sebagian kepala, karena makna huruf ba ini. Dan itu didukung oleh hadis Nabi. Nabi pernah wudu, beliau pakai imamah. Beliau cuma masukkan tangan beliau sedikit di bagian depan kepala ini. Artinya kalau imamah diangkat sedikit, masukkan tangan. Begitu wudu Nabi pernah. Kemudian yang kedua mengartikan lil ilsaq. Ilsaq itu bahasa kita nempel. Tahu lem? Lem itu kan supaya nempel satu kertas dengan kertas yang lain kan mesti lekat keduanya. Maka orang yang berwudu kepalanya betul menurut syariat harus nempel semua bagian tangan, kulit tangan dengan kepala keseluruhan. Kalau tidak begitu tak sah. Dan ini ada hadis yang mendukungnya. Itu hadis yang menjelaskan bahwa Nabi ketika wudu, beliau basahkan tangan beliau, beliau usap mulai dari depan ke belakang, dari belakang beliau balikkan lagi ke depan. Maka Nabi pernah berwudu dengan keseluruhan diusap, ada sebagian diusap. Maka perbedaan ulama perlu dipahami karena memaknai hal-hal yang keduanya diakomodir oleh kaidah. Bukan yang satu ngambil hadis, yang satu enggak ngambil hadis. Bukan satu ngambil ayat, yang satu enggak ngambil ayat. Sama mengamalkan ayat, tapi pemahaman ayat berbeda. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab dua makna tadi diakui. Masih banyak makna yang lain. Itu dua diantaranya yang memahamkan kita perbedaan dalam cara basuh kepala berasal dari huruf yang satu ini, huruf ba itu. Paham? Huruf ba saja menyebabkan beda cara ibadah kita. Apalagi kalau kita dalami ilmu syariat, memahami satu potong ayat, satu potong hadis, bisa lebih banyak lagi perbedaan kita. Maka orang yang berwudunya basuh sedikit kepala mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah. Membasuh keseluruhan mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah. Tidak yang satu saja mengamalkan, yang lain tak mengamalkan. Maka hati-hati kalau nanti menganggap yang seluruhan mengamalkan sunnah, yang sedikit nak mengamalkan sunnah. Bukan. Itu orang nak tahu yang bicara begitu. Maka hari ini banyak orang, dia permasalahan itu terjadi khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama dalam banyak pendapat karena hal seperti ini. Dia tak ungkap semuanya, dia sebut satu saja, dan orang harus satu seperti itu. Sehingga kita-kita yang berwudu tidak seperti itu dihukumi salah, dihukumi tak ikut sunnah, padahal dia tak paham sunnah dan bukan ahlu sunnah. Paham? Jadi karena ini sedikit saja beda cara kita ibadah, dan ini didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu kajian kita malam hari ini karena sudah waktu iqamah. Insyaallah kita lanjut dalam pekan akan datang tentang basuh kaki. Basuh kepala ini masih ada pembahasan yang lain. Membasuh itu 3 kali yang sunnahnya berdasarkan hadis Sahih Bukhari dan hadis Sahih Muslim. Nanti dalam pekan depan insyaallah kita baca. Jangan hanya sekali, karena dalam redaksional hadis sebagian tidak menyebutkan berapa kali, tapi ada hadis yang menjelaskan 3 kali mengusap kepala itu yang sunnah. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung pekan akan datang. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.